Terus. Ya, kameranya dinyalakan, Mas Fatir. Kemarin selesai Google Meet kamu nyalain. Nah, gitu dong. Oke, ambil apa? Kita ambil foto dulu ya. Kita lama nggak foto. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, hari ini kita belajar dulu. Kita mau belajar, mau PPKN atau SPDP dulu? PPKN. PPKN. Oke, PPKN ya. PPKN. Oke, persiapkan buku tulisnya. Udah. Mencelat. Hari ini PPKN kita akan belajar tentang toleransi. Yang pertama, di sini kalian lihat ada keragaman adat istiadat. Nah, adat istiadat itu adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Jadi tiap daerah itu pasti punya yang namanya adat istiadat sendiri, gitu. Nah, adat istiadat itu diterapkan secara turun-menurun. Jadi dari nenek moyangnya yang dulu yang pertama kali menempati tempat tersebut, terus mereka punya adat sendiri, adat istiadat sendiri tiap daerah. Nah, itu diturunkan ke anak-anaknya, gitu. Terus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi anak-anaknya itu pasti ngikuti adat istiadatnya. Kayak kemarin yang kita lihat ada upacara ngaben. Kemarin ngaben gimana? Dari mana ngaben? Ada yang masih ingat? Ngaben, upacara pembakaran mayat. Tali, benar. Nah, itu dari nenek moyangnya sudah, dari nenek moyangnya itu sudah menurunkan upacara adat tersebut. Jadi anak-anaknya itu semua juga melakukan seperti itu. Nah, adat istiadat itu dibedakan menjadi dua. Ada yang adat tertulis, ada yang peraturan, sejenis peraturan atau dokumen. Terus ada adat yang tidak tertulis. Jadi seperti cerita rakyat, tarian, upacara adat, itu adalah adat yang tidak tertulis. Nah, contoh adat istiadat yang kemarin ngaben ada di Bali. Kemudian ada tabuik, itu dari Sumatera Barat. Ada dukderan, itu dari Semarang, dan ada lompat batu, itu dari Nias. Suaranya nggak jelas, jelas ya? Lanjut, kita ke makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat ya, jangan sampai lupa. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Jadi kan kita sebagai masyarakat Indonesia kan memiliki banyak sekali ragam budaya, suku maupun agama. Oh, ini Mbak Nabila ya mic-nya. Ustazah mau tanya, agama di Indonesia yang diakui di Indonesia ada berapa? 6. 6, apa aja? Itu apa ya? 6, agama yang diakui di Indonesia ada 6, apa aja? Islam.
Islam. Islam. Yang pertama ada Islam. Yang kedua ada apa? Yang Kristen. kedua Kristen, Kristen, ada Kristen. Katolik, Terus Katolik. Katolik. Yang lainnya Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Hindu. Terus yang kurang apa? Buddha. Buddha. Yang satu ini apa? Yang satu ini, ayo. Konghucu. Benar. Aku tahu agama. Aku tahu agama apa? Hah? Apa? Agama kafir salah. Apa itu? Jadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, itu adalah agama-agama yang diakui oleh bangsa kita. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, sekalipun di Indonesia itu terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lainnya, semua itu bersatu menjadi saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kita itu semuanya sama. Kita itu kita adalah saudara, satu bangsa, tanah air. Nah, perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi kekuatan. Jadi kalau kita beda sama orang lain, kita beda agama, kita beda keyakinan, kita beda ya Mbak Kisha, kita beda budaya, kita itu jadikan semua itu, perbedaan itu sebagai kekuatan kita, kekuatan bangsa kita. Jadi kalau kita nggak bersatu, maka nanti kalau ada yang menjajah kita atau pecah belah, kita nggak bisa melawan mereka menjadi satu. Oke, yang ini ditulis dulu. Yang adat istiadat adalah yang atas ini, yang adat istiadat adalah ini ditulis dulu ini. Halo semuanya. Halo semuanya. Ini yang adat istiadat adalah ditulis dulu ini. Jangan ditulis yang mana, Us? Yang adat istiadat ini loh. Semuanya, Us. Sampai masyarakatnya. Iya. Satu kotak ini aja, satu kotak ini aja. Nanti yang ditulis ini juga ikut difotokan bersama tugasnya ya. Lalu apa di foto? Ya kan sudah aku juga. Itu Mbak Naila sedang apa ya?
Oh, semua tahu. Yang satu kotak ini aja, yang adat istiadat ini aja. Sudah? Dikit lagi. Dikit lagi, oke masih tahu. Temennya ya. Yang kotak kuning itu kan? Iya, yang kotak kuning itu. Udah. Iya, yang kotak. Di sini Mbak Syifa ada enggak Mbak Syifa? Ada, Us. Ada ya? Oke, apa? Kalian hari ini sudah sholat duha belum? Belum. Oh, Ya. nanti yang belum habis pelajaran sholat duha ya. Ya, Us. Sarapan. Soalnya Sudah sarapan. saya tidurnya tuh jam 11:30. Sudah sarapan? Belum. Belum. Tapi sudah mandi semua kan? Sudah. Lah, takutnya belum mandi nanti. Sudah dong. Belum mandi makannya enak, Us. Nanti kalau belum mandi baunya sampai sini. Teman-teman nanti ngerasa bau, ada yang bau. Sudah? Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah. Nah, di sini ada kegiatan anak-anak yang mengupayakan pembangunan sosial budaya. Jadi kan kita kemarin sudah belajar sosial budaya IPS ya. Nah, ini adalah upaya anak-anak dalam mengembangkan belum? Belum, Us. Saya bilang udah, Us. Aku tulisnya udah aja lambat, Us. Tadi tak tanya sudah sembuh. Aku bisa lambat, Us. Nah, ini loh kalian katanya Mbak Kisha, kayaknya Mbak Syifa bangunnya siang lagi. Nah, yang suka tidur malam-malam, takutnya bangunnya siang. Jangan tidur malam-malam ya. Aku tadi tidur jam 12, Us. Bangun subuh tapi cuman nggak sholat ngantuk, Us. Kadang aku jam 12. Nanti takutnya kalau tidurnya malam-malam kalian ketinggalan sholat subuhnya. Nah. Aku bangunin, Us. Tadi sholat subuh semua Anda di sini. Aku nggak. Besok usahakan untuk sholat subuh ya. Kalian sudah kelas 5, di sini kelas 5. Terus SMP. Nah, udah makin besar, terus makin tinggi sekolahnya. Jadi diusahakan untuk sholatnya lebih teratur lagi, karena kalian sudah mulai menginjak masa remaja, masa balik ya. Aku nggak mau SMP. Ini sudah ya? Udah, Us. Nah, aku mau mondok. Ya, yang mau mondok, biar bagus agamanya juga. Aku mau saya mau dari Jepang, Us. Mau dari Jepang. Oke, lanjut ya. Nah, dengan keberagaman manusia itu dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Kalau kita saling bekerja sama,
kita berteman dengan orang yang banyak, maka kita bisa memperbaiki entah itu ekonomi, sosial maupun juga budaya kita. Nah, beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang digunakan itu juga merupakan salah satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya. Jadi kan di Indonesia ini banyak sekali budayanya, banyak sekali bahasanya, bahasa daerahnya. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia, kita bisa ngobrol dengan orang yang daerah lain gitu. Misal kita sama orang Papua, kan kita nggak tahu ya bahasa daerah Papuanya gimana. Nah, kita bisa pakai bahasa Indonesia biar kita bisa ngobrol gitu. Selanjutnya ada toleransi. Nah, toleransi itu apa? Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar kelompok, entah itu individu maupun masyarakat. Jadi kalau ada orang yang berbeda sama kita nggak boleh istilahnya menjelek-jelekkan. Kita harus menghargai, menghormati apa yang dia punya. Contohnya perbedaan di rumah. Kan di rumah pasti ada kakak, ada adik, ada ibu, ada ayah. Nah, ayah kan laki-laki, ibu perempuan. Kalian perempuan laki-laki. Nah, itu kan kita sudah berbeda jenis kelamin juga. Nah, perbedaan itu juga harus kita toleransi. Selain apa namanya perbedaan wanita perempuan, wanita laki-laki, ada juga perbedaan sifat. Nah, sifat orang itu pasti berbeda-beda. Setiap orang itu pasti sifatnya berbeda-beda. Jadi kita harus lebih paham lagi. Lebih paham lagi sifatnya orang itu seperti apa. Ada yang suka marah-marah, ada yang suka pemaaf, ada yang sabar banget. Terus ada yang gak sabaran, ayo cepet gitu. Itu pasti ada yang gitu. Ya, jadi harus ditoleransi. Kita harus menghargai. Gak boleh yang namanya kok gini sih. Nah, kerukunan dalam perbedaan itu sangat penting. Jadi kalau kita udah toleransi sama orang, pasti akhirnya kita rukun sama orang itu. Gitu. Karena kerukunan itu sangat penting, kita itu harus menghormati dan menghargai jika kita beda apapun itu. Entah itu beda agama, beda adat istiadat, atau beda yang lainnya. Kemudian ada contoh keberagaman di lingkungan rumah. Nah, di sini ada perbedaan warna kulit, tinggi badan, jenis rambut, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya berombak, ada yang rambutnya keriting. Sifatnya yang tadi ada yang suka marah, ada yang sabar, terus karakternya, dan perbedaan fisik yang lainnya. Kemudian ada contoh keberagaman di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat terutama sama tetangganya kalian. Kalau ada yang susah kalau kita bisa bantu, kita bantu. Itu ya, jadi biar hubungannya itu raket, hubungannya itu akrab, rukun. Tuh. Tapi kan sekarang corona Iya, corona. Ya, corona kalau apa namanya, kita juga harus jaga-jaga. Kita juga harus kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Itu namanya juga menghormati, menghargai. Kan kita juga menjaga diri kita dari orang lain. Orang lain juga pasti menjaga dirinya dari orang lain. Jadi kita pakai masker keluar rumah pun itu juga sudah toleransi. Tuh. Selanjutnya ada manfaat keragaman budaya di masyarakat. Nah, bangsa Indonesia itu dikenal sebagai besar dengan keragaman yang ada. Jadi keragamannya itu sangat banyak. Nah, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Meskipun Indonesia punya keragaman yang banyak, tapi Indonesia terbukti kalau Indonesia
negara yang bisa rukun dengan perbedaan tersebut. Buktinya apa? Kita punya agama yang berbeda-beda, tapi kita masih bisa menghargai, menghormati, kita masih bisa toleransi, ya kan? Tuh. Nah, ini adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain yang pertama menumbuhkan sifat nasionalisme, sifat cinta tanah air itu harus ditumbuhkan ya. Kalian harus sayang sama negara kalian. Tuh. Sebagai identitas bangsa di Indonesia di dunia internasional. Jadi kalian itu juga membawa baik nama bangsa. Alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata. Kalau dari orang luar negeri pasti, oh itu di Indonesia ada yang bagus itu. Mereka orangnya baik-baik, memupuk sikap toleransi. Sekarang saya mau tanya. Nah, adat istiadat tadi itu Assalamualaikum anak-anak, mohon maaf tadi lampunya mati, listriknya itu mati di sekolahan, jadi tiba-tiba laptopnya mati, gitu. Dengar suaranya Ustazah? Halo? Dengar suaranya Ustazah? Dengar. Oke, dilanjutin dulu ya, sekarang kita tak bukain dulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Di PPT-nya sudah ada, sudah kelihatan. Halo?
Halo. Halo. PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Us. Oke, ini soal PPKN hari ini ya. Jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Oh, udah hidup. Ya baru nulis soal belum dijelaskan pula. Ditulis soalnya, jangan lupa ditulis tanggal dan harinya. Us tadi mati lampu ya, Us. Iya, mati lampu. Sekarang nyala lagi, Us. Laptopnya mati kan kaget. Us belum di apa sih kurang paham langsung soal, Us. Nggak tahu soalnya. Soalnya Zaraf nggak bisa lihat mukanya kalian, ini masih nyalain laptop. Tadi nggak langsung keluar. Soalnya langsung mati. Oh, Mas Vito juga ini error. Tapi sekarang nyala lagi, inget. Iya, barusan nyala lagi ya. Jangan lupa ditulis tanggal dan harinya. Meninggoy. Wes pakai nyala. Iya, kapan? Mati. Oh, soalnya panjang banget. Iya, soalnya panjang banget. Harus sabar nulisnya. Semangat ya. Mana nulis aku lambat, Us. Gak apa-apa, ditungguin. Jenis rambut rambut Sebagai manusia, kita pasti memiliki perbedaan warna kulit, tinggi badan, jenis rambut, sifat karakter dengan orang lain. Perbedaan ini merupakan contoh keberagaman di mana toleransi adalah titik. Di Indonesia terdapat begitu titik, semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Contoh keberagaman di lingkungan masyarakat adalah titik. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua merupakan arti dari mana?
Oh, sudah. Us belum dari tadi. Kayak benar enggak tak ini dulu. Belum, Us belum. Us dari tadi belum, Us. Iya, Masih sebentar. dengerin Pak Us. Ini baru nyala laptop ini loh. Us belum. Belum. Duluan. Duluan yang masuk. Us belum, Us. Masih aja nomor 3, Us. Us masih aja nomor 3, Us belum selesai. Bentar ya, Oh, ini yang masih proses. Bentar, Us. Nah, oke. Oh, sudah. Oh, sudah. Oh ya belum lah, maksudnya kamu jangan langsung. Wah, aja dulu kayak meninggal. Nunggu teman-temannya dulu ya. Oke, nunggu teman-temannya dulu ya. Nomor 1. Baru hari nomor 4, Us. Contoh keberagaman. Tadi itu Aja mati lampunya. laptopnya saja langsung mati. Soalnya kan lampunya apa? Mati plus wifi, Listriknya Us. mati. Lah ya untuk lingkungan. Di lingkungan masyarakat. Langsung keluar, langsung mati. Boleh sambil minum, kalau sambil ngambil makanannya. Keluar. Ini soal panjang-panjang tapi jawabannya pendek. Ya, soalnya panjang-panjang tapi jawabannya Buahnya pendek.
Itu nomor 2 itu. Oh sudah, Us. Belum. Ya, Mas. Loh, Mas tuh jadi kalau Mas Nata yang baru gabung sudah belum? Terus aku udah gabung tadi itu laptopnya langsung nggak ada wifi, langsung keluar dari Zoom. Tadi malah punyanya Ustazah laptopnya langsung mati. Baterainya habis Pak Us. Loh, Ustaz pakai PC apa pakai laptop apa PC sih? Jadi kalau laptopnya Ustazah itu baterainya kan sudah rusak ya, jadi harus dicas terus. Nah, pas nggak ada listriknya langsung mati gitu. Kaget kok tiba-tiba mati. Terus dari tadi backgroundnya tuh foto saya ya, Us. Backgroundnya. Tapi ini kok nggak ada gambarnya ya, kayaknya sinyalnya jelek deh sinyalnya. Sebentar. Di sini. Oh, sekarang muncul semua. Terus hilang lagi. Harusnya benar dong. Sudah semuanya? 5 bagi belum. Belum. Oke. 0 8 8 milition. Berat sudah. Ayo kerjakan nanti kita keluar. Ayo kita nak. Aku boleh ikut tuh, belum selesai. Apa ini, Mas? Terus bikin minum dulu. Sudah semuanya? Belum? Dikit lagi. Oke. Sudah. Soalnya gampang-gampang ya. Ya. Kok nggak tahu bisa cari modul Us. Agak nontek Google Us. Di modul insya Allah udah ada, nggak perlu nyari di Google. Udah selesai. Sudah semua ya. Udah aku. Oke, kalau sudah kita akan ganti ke SBDP. Nah, SBDP kali ini kita akan belajar tentang properti tari. Nah, kalian sudah tahu ya, kalau di di Indonesia itu banyak sekali tarian daerah, ya toh. Nah, ini gerakannya setiap tarian daerah itu bisa jadi sama, ada pula yang berbeda. Tapi tiap gerakan itu pasti punya maknanya tersendiri, gitu. Jadi maknanya tiap gerakan itu pasti berbeda-beda tiap daerah, gitu ya. Meskipun gerakannya sama, tapi kalau daerahnya berbeda, itu biasanya maknanya itu sudah beda, gitu. Nah, ada tari gantar, itu gantar dari Kalimantan. Tarian itu menggambarkan, iya Mbak Nabila,
Tariannya itu menggambarkan gerakan yang tengah menanam padi. Jadi tari gantar itu dari Kalimantan, dia itu menggambarkan gerakan yang tengah menanam padi. Terus mereka itu pakai properti, kelengkapannya itu dia itu pakai tongkat. Jadi tongkatnya itu seakan-akan kayak kayu yang numbuk. Jadi dulu itu padi itu ditumbuk biar berasnya keluar gitu. Nah, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk itu menggambarkan benih padi dan wadahnya. Nah, di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau tari yang dikenal dengan tari kancet. Tari kancet papatai. Jadi tarian itu menggunakan properti seperti mandau, perisai, dan baju perang. Jadi kayak baju perang terus ada kayak perisainya yang buat lawan orang gitu. Nah, properti dalam sebuah tarian daerah itu memegang peranan yang sangat amat penting. Properti tari itu merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika. Jadi untuk meningkatkan keindahannya. Kalau kita lihat orang menari, lihatnya juga ada propertinya. Jadi kalau ada propertinya itu dilihatnya lebih indah lagi. Gitu. Untuk memperdalam makna yang dikandungnya. Seperti tadi yang menanam padi. Nah, dia kan pakai properti dengan kayu yang sebagai penumbuk padi. Gitu. Terus ada padi-padinya. Itu namanya properti. Properti tari, karena Indonesia memiliki banyak tarian daerah dan tarian tradisional, jadi setiap daerah itu mempunyai gerakan tari yang berbeda-beda. Seperti yang tadi dibilang, meskipun gerakannya ada yang sama, tapi maknanya sudah berbeda. Ya, itu namanya properti tari. Nah, gerakan tari daerah itu memiliki makna dan maksud tersendiri. Misalkan tari untuk menyambut tamu, tari perang, dan tari keagamaan, dan tari-tari yang lainnya. Nah, setiap penari itu menggunakan perlengkapan atau properti yang berbeda-beda untuk menunjukkan karakteristik tariannya. Jadi misalkan kayak kemarin kalian coba tarian piring kan, nah propertinya itu berarti piring. Jadi kalian nanti sambil bawa piring, itu namanya properti. Nah, properti tari itu merupakan perlengkapannya tari. Jadi digunakan untuk keindahan tarian. Kalau kalian misalnya tarian piring, tapi kalian nggak bawa piring, berarti kan itu nanti bisa disebut itu bukan tari piring. Nah, kalau kalian sudah bawa piring, itu berarti, oh itu tuh tari piring. Gitu. Nah, terus ada keindahannya tersendiri pas kalian bawa piring. Pas kalian gini-gini kemarin, nah piringnya kan bisa terbawa dengan lihai, tanpa jatuh, ya toh? Gitu. Jadi ada keindahan tariannya. Nah, yang ini ditulis dulu. Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Oh, tadi dipoto, Us. Ditulis. Nanti dipoto, Iya, Us. nanti tulisannya difoto. Ya ampun, Us sudah capek-capek, Us aku moto Us. Semua itu saya lagi Us. Cuma ini aja loh yang ditulis. Properti tari adalah, jadi selain kostumnya kita, selain perlengkapan panggung, itu bukan namanya properti. Jadi properti itu kayak kipas, topeng, piring kemarin, selendang, itu adalah properti. Payung, ya benar. Ditulis dulu ya ini.
Us. Iya. Iya, Mas Faiz. Us pernah ke itu, Us pernah ke Kalimantan. Atau Kalimantan tidak? belum pernah. Hah? Belum pernah. Ya ampun. Bolak-balik Us sampai tinggal di sana Us. Itu Mas saudara Vita saya asli di Kalimantan Kalimantan. loh. Hah? Enggak, Us. Aslinya Kalimantan. Enggak Us, cuman ke sana. Ya, Aku cuma di Sumatera aja, Us. Pernahnya enggak sama Bali, Us. Sama Madura, Us. Madura juga Jawa lah. Ya, Madura kan tapi menyeberang ya. Nyebrang sudah. Iya, Sudah ada jembatan selatnya. Panjang itu Suramadu. Iya. Suramadu. Sering, Us. Surabaya. Suramadu, Us. Sering ke Suramadu. Utiku Iya, ada di itu Surabaya. kalau liburan itu mesti ke Sampang, Us. Bolak-balik. Berarti ada yang liburannya ke Surabaya, ada yang liburannya ke Madura. Itu ya. Berarti kalau Lebaran mudiknya jauh-jauh ya ini. Yalah, kadang-kadang lah Bali Us aku. Wah, Katanya Jakarta tenggelam, Us. Tahun 2030 mungkin, Us. Jakarta tenggelam. oh masih apa namanya Ini ya? soalnya ada masjid itu terendam di air laut. Kalau aku Lebaran mudik ke Surabaya sama ke Malang. Surabaya tuh pernah, Malang Surabaya pernah, sama Malang. Banyuwangi pernah, Jember pernah, tapi cuma Mudiknya lewat. jauh-jauh ya. Yalah. Bromo pernah. Ke luar negeri Us. Aku kemarin ke Surabaya, ke Malang sama ke Batu. Uzara kemarin ke Kediri saja. Awuk-awuk. Awok. Sudah belum nulisnya? Siapa di sini pernah ke Ini Jakarta? Mbak Kia ya? Danang Supriyadi itu Mbak Kia ya? Iya, Us. Ya, Mbak Kia Siapa di lagi sini di pernah ke sekolah. Jakarta? Backgroundnya di sekolah. Background saya tuh foto saya sendiri, Us. kayaknya taman sekolah Us. Backgroundnya foto saya sendiri, Us. Halo. Sudah. Sudah semua? Ya. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Dulu kok PPKM mana tadi? Nah, selain tadi kan kita sudah menyebutkan properti tari. Jadi properti tari semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari tersebut. Nah, selain itu, properti tari juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah menambah nilai estetika, jadi menambah keindahan dari tampilan tari tersebut. Terus sebagai media dalam penyampaian pesan. Jadi kalau ada tari piring, tari payung, tari yang dia bawa selendang. Nah, itu kan dia punya itu punya makna sendiri-sendiri dari Oh, berarti itu tari piring. Nah, ini ada unsur-unsur persiapan peragaan karya tari. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Kemudian memilih karya tarinya.
menentukan jumlah penari. Jadi jumlah penarinya juga harus dihitung dulu. Memilih properti tari. Propertinya apa saja. Dan selanjutnya menentukan iringan tari dan memilih busana tari. Us itu ditulis Itu adalah Us. unsur-unsur persiapan. Mas Faiz kok tahu kalau Zara mau bilang ini ditulis gitu. Ya, Ditulis ya, ini kan dikit toh. Unsur-unsur persiapan peragaan karya tari. Oh iya, kalian boleh sambil minum ya, sambil minum atau sambil ngemil, biar nggak semuanya ngantuk. yang ditulis itu difoto. Iya, nanti Us, yang aku lagi semuanya nulis. sudah ditulis itu difoto. Us nanti ini, dikirim. Us, Ya, Us ini soalnya ya Us. bukan, belum, soalnya Bukan, belum. Ini loh di bawah masih Aku ada lebih suka slide soal. 6 Masih slide of of Aku lebih suka 15. soal. Soalnya ke-15 loh. ya ini loh, slide 6 of 15. Apa bahasa Inggrisnya 6? 6. Sik. Apa bahasa Inggrisnya 15? Kelilipan. Pasti. Sip. Ini bahasa Inggrisnya bagus semua ya. Siapa? Aku aja sukanya lihat orang Oh, di luar. kamu pemberani atau takut Mas Bro? Dah ditulis dulu. Enggak, ini ngobrol sambil menulis Us. Mas Bro, kamu pemberani apa menakut? Kok saya penakut? Arya. Wah, Mip, Bob, Mip, Bob. Menentukan jumlah Aduh, penghapusku mana ya? Nomor 10 memilih properti tari. Sudah. Sudah. Dikit lagi, masih nomor 5. Dikit lagi. Menentukan bentuk karya tari. Jadi bentuknya karya tarinya gimana harus ditentukan. Memilih karya tariannya mau nari yang kayak gimana. Terus menentukan jumlah penari. Terus memilih propertinya. Kalau mau nari yang ada selendangnya, berarti propertinya selendang. Menentukan iringan tari, lagunya, musiknya. Terus memilih busananya. Udah selesai. Kita bareng Mas tuh. Belum. Ya, belum. Mas tuh. Bip, Bob, bip, Bob. Ini makanan. Minuman Lagunya Rhoma Irama ya Mas Faiz. Enggak, Mas Adin. Enggak usah, aku tahu dari ini warung sobat. Ada musik lagu. Mas Faiz lagunya Rhoma Irama loh, keren. Enggak, minuman dingin Us. Bukan keras. Ya, Minuman. minumannya dingin. Kalau minumannya keras nggak bisa diminum. Kan batu, keras kan.
Dipecahin terus. Iya. Sudah semua ya? Minuman segar. Segar lah itu minuman segar. Nah, ini yang kita ngomongin tadi, ada tari gantar. Nah, tari gantar ini dari Kalimantan. Yang pakai bajunya kayak gini. Namanya tari gantar. Ya, Bra. Lengannya pendek. Tongkat menggambarkan kayu penumbuk. Jadi tongkatnya ini digambarkan sebagai kayu yang numbuk padi. Nah, maknanya menggambarkan orang yang sedang menanam padi. Tari gantar. Terus ada tari kancet papatai. Ini dari Kalimantan Timur. Jadi kayak orang mau perang. Ini kan ada apa namanya? Buat lindungin diri ya, kayak bentengnya. Nah, itu perangnya tuh ngandau sama perisai, menggambarkan peperangan. Mantap. Nah ini kancet papatai ya. Kalau di daerah Kalimantan itu ya lebih ke ada bulu-bulunya ke arah situ, bulu-bulu panjangnya ke atas. Nah, tari kancet papatai ini sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya itu cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Jadi melompat-lompat kecil sambil berputar. Terus dengan tangan yang satu seakan memegang pedang, ini. Terus yang satunya lagi seakan memegang tameng. Jadi kayak mau perang, tuh. Terus berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang. Jadi kok. Nah. Kencang apa enggak? Kalau kencang sakit nggak? Apa, Mas Vito? Kalau kan pakai pedang nah kalau itu kan paling itu pedang-pedangan gitu. Terus ada ini, kedua kakinya dilebarkan dan kedua tangannya membuka dan menutup. Kedua kakinya berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Itu caranya tari kancet papatai kalau kalian ingin mencobanya. Nah, ini ada contoh properti tari yang lainnya. Tari klono topeng. Klono topeng itu dari Cirebon. Nah, dia pakai propertinya topeng dan selendang. Jadi bawa selendang, terus ada topengnya juga. Ini namanya tari klono topeng. Terus tari reok Ponorogo. Siapa yang udah pernah lihat ini? Reok Ponorogo. tapi aku dulu takut. Enggak, Us. Pernah ya? Oh, pernah Us. Tapi di tetangga, Us. Ini reok Ponorogo ini berat kayaknya bawahnya ya. Aku pernah lihat Us, tetangga saya punya Us, tapi sekarang nggak tahu sekarang di mana topeng itu berada. Jadi reok Ponorogo dari Ponorogo. Dengan propertinya adalah topeng. Kalau tari kuda lumping, dia propertinya adalah apa? Jaran kepang. Jaran kepang. Nah, dia dari Jawa Tengah. Nah, aku pernah lihat Us di TV. Ya, di TV ada jaranan. Nah, ini adalah nama tari beserta propertinya. Jadi ada tari reok, itu dari Ponorogo. Terus propertinya ada topeng reok. Nah, kemudian ada tari kuda lumping, itu dari Jawa Tengah. Propertinya kuda lumping. Terus ada tari jaipong.
Nah, tari jaipong ini bawanya selendang, itu dari Jawa Barat. Ada tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan, jadi kayak bawa rangkaian bunga. Ada tari serampang 12 dari Riau, itu sapu tangan. Terus tari merak dari Bali. Terus tari topeng, propertinya tadi topeng. Kan sekarang Ustazah coba mau tanya sebentar. Tadi ada yang tahu tari gantar nggak? Tari gantar tadi dari mana? Yang mana gua tahu tari apa tampar ya Gantar. Walah gua kira tari tampar. Tari gantar. Tari gantar. Mas Nata, tari gantar dari mana, Mas Nata? Mbak Nabila, mic mau dimatikan. Mas Nata, tari gantar dari mana, Mas Nata? Ada yang tersembunyi di sini. Mas Nata nggak ada jawaban. Mas Nata, tari gantar tadi dari mana? Tari gantar. Dari pulau yang awalannya K. Apa Dari pulau awalannya K. Kalimantan. Ya, Pak Nabila. Benar, Kalimantan. Halo, tari reok. Tari reok itu Ponorogo, Jawa Timur, Ponorogo. Tari reok punya propertinya apa? Pakai apa? Hah? Jawabannya Propertinya tari reok apa? Topeng, benar. Kalau propertinya jaranan? Jaran kepang. Mato. Kayaknya adalah soalnya di Asik soal tapi beneran. Jangan lupa ditulis Ingat gak Mas hari dan tanggalnya. orang nggak ditulis gak apa-apa. Kamu wow deh Mas kelas 2 Mas Segala alat atau benda ya. Mas Apa? Dulu kamu ngawur pas kelas 2 pas Allahumma sholli sholatan Kalimantan tuh. Ditulis dulu. Langsung ngawur depan dong. Ditulis dulu. Ini ngobrol sambil nusus. Ya. Kalimantan sholat sih minggu ngetam. Enggak. Pementasan tari tersebut Apa ini? itu kopi, Bra. Ya itu kopi. Mas TK, Bra. Kau masih TK berapa? Kau masih udah kelas 2 loh, Bra. Juga lah, aku cuma kelas 1 doang kok. TK enggak. Kira ngawur kamu. TK tuh ke pangan, Bra. Aku nggak mau telepon lah. Tante Meta tuh berasal dari Kalimantan. Jawa.
Mbak dodolan karo sapa? Mbak dodolan karo kancane ae. Enggak. Kancane ngene. Kancane Nomor 1. Nomor 1. Nomor 10. Enggak ada soalnya. Nomor 4. Naila sudah selesai nulisnya? Nanti jangan lupa untuk dikirimkan tugasnya hari ini. Yang belum kemarin tugas dikirimkan tugasnya yang kemarin. Terus jangan lupa untuk mengisi penilaian sikap dan juga keagamaan. Oke. Mas To, kamu mau berapa Mas To? 5. Kok cepat banget kamu? Jangan bohong lo Mas Tari To. Jaipong. Enggak nomor 4. Oh, ternyata kamu bohong. Ini baru nomor 5. Kita kita Ibrahim lo. Oh, sudah. Oh iya, nanti jangan lupa itu ya, linknya bahasa Arab berbeda ya dari ini. Nanti ini selesai langsung ke link bahasa Arab ya. Oh, ini. Kita doa dulu nanti ya. Oh, Bentar, penghapusmu itu. temennya dulu. Oke. Terus aku masih nomor 4 Us. Salah. Dalam Sudah. Kancane anak piro? Dan di anu dia apa? Ditulis pas di buku. Wadon itu artinya apa? Wadon itu apa ya? Cewek. Perempuan. Wadon itu perempuan. enggak wedok. Tapi tulisannya wadon kalau Kamu tuh sih tulisan. gurumu. Ini kan tulisannya on. Hero aku lihat di sini apa? Tapi mah Ya. terus tadi kita pertama tuh belajar apa ya Us? PPKN. Walah PPKM, gua kira bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kan sudah kemarin. Oh iya, itu iklannya lagu Iya. ini. Lagu Rickroll. Sudah belum? Aku pengen ikut juga Us. Mas Faiz sudah? Apa namanya itu udah. Iya. Apa namanya? Sudah? Udah. Sudah. Oke. Tapi aku mau ngerjakan itu jawaban.
Kita berdoa ya. Persiapan berdoa. Badal doa. Wahid Isman salah arba'a. Udallahu jama'atan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.